Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, saya menggantikan Wahyu ya, membuat tutorial, membantu teman-teman semua untuk melanjutkan praktikum untuk acara 7. Ini melanjutkan dari acara 6 sebelumnya. Nah, di acara 7 ini praktikumnya berjudul layouting. Ini adalah tata letak dari peta ini. Jadi output petanya seperti apa? Nah, ini kita akan praktek di sini. Ini kan biasanya input layout peta itu ada berupa peta sendiri, judul, informasi tipe peta seperti legenda, terus arah mata angin, skala, dan lain-lain. Kita akan belajar di sini. Ini sebelumnya ini add data dulu dari praktikum cara 6. Ini kita belum di simbologi, ini saya simbologi dulu. Jika sudah seperti ini, kamu nubar file to layout view. Nah, ini print and page setup. Nah, ini kita ubah orientasi dari lembarnya, kita buat landscape. Nah, kita oke. Nah, terus kita masuk ke layout view ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kotak ini adalah kotak dari outputnya, output yang akan kita ekspor nanti. Untuk bentuknya ini yang kotak. Nah, ini apa? Ini adalah data view ya. Data view-nya dari ini. Data frame view. Nah, ini untuk membuatnya kita layoutingnya kita samakan seperti ini ya. Jadi ini ada lembarannya seperti ini. Kita buat persegi ini dan persegi sebelahnya untuk informasi tepi petanya. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat dengan kotak ini. Nah, di kotak ini kan kita buatnya kan gak rapi ya. Jadi untuk merapikannya kita aja dulu. Kita gunakan garis. Nah, ini sesuai sama kalian ya. Jadi kita set seperti ini supaya mempermudah untuk pembuatan frame-nya nanti. Nah, ini untuk petanya di sini. Terus ini informasi tipe petanya. Ini ada berapa? Jauh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tidak usah, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Ini udah terdiri dari lampiran, terus judul, terus arah mata angin dan legenda, terus inset. Ini untuk lampiran, ini untuk judul, kita kasih 1 cm. Terus untuk arah mata angin sama skala kita set kira-kira 3,5 cm. Untuk cat kita ini 3 cm aja. Nanti untuk inset kita kasih 3 cm juga, atau lebih, 3,5 cm. Nah, ini untuk legendanya cukup besar ya, kita kasih space yang luas. Terus yang terakhir ini
ada sumbernya, kasih kira-kira 2 cm aja. Oke, jika sudah seperti ini, kita buat rectangle, kotakannya. Ini tarik garis sini. Nah, ini garis biru ini untuk apa? Ini untuk mempermudah ini ya, pembuatan rectangle-nya. Jadi snap, udah otomatis snap ke sini gitu. Jadi enak, nggak usah kayak mengira-ngira seberapa besar itunya sebelumnya. Snap. Ini kurang besar. Oke, jika sudah seperti ini, kita select, kita ganti fill color-nya sama outline. Nah, sudah seperti ini. Ini bisa disingkirkan kalau mengganggu. Nah, untuk petanya kita buat terlebih dahulu. Untuk peta di sini kita buat frame-nya lebih kecil daripada ini ukuran rectangle luarnya. Jadi kita buat batas kira-kira 1 cm juga. Nah, ini untuk apa di sini nanti? Di sini untuk nomor koordinatnya 1 cm semua. Kita kecilkan ukurannya. Oke, sudah seperti ini. Nah, untuk gimana supaya peta ini bisa full segini, ini pakai tool ini, ada pen tool, zoom out dan zoom in. Kita zoom in dulu. Nah, ini belum full segini ya. Ini untuk fullnya segini, kita zoom dalamnya kotak ini. Kita zoom segini kira-kira. Nah, ini udah full segini. Kan ini udah gini. Terus kita buat koordinat. Nah, ini caranya, klik petanya, ke properties. Nah, kalau propertinya masih seperti ini berarti masih yang keselect masih kotakannya luar. Ini kita klik lagi supaya yang diselect data frame ini. Nah, terus ini kita masuk ke data frame properties, ini masuk ke grid, kita new grid, kita membuat 2 koordinatnya, yaitu UTM dan geografis. Ini kita buat geografisnya dulu. Nah, ini bedanya, ini variance-nya itu apa? Ini untuk garis di sini ya. Ini kalau graticule dan end label ini akan jadi garis sama label. Terus kalau tick mark ini cuma titik atau garis plus seperti ini di persimpangan antara longitude dan latitude. Ini kita pakai, saya samakan seperti ini. Kita pakai yang geografis itu yang garis ini. Nah, ini intervalnya. Untuk intervalnya kita juga samakan ini. Intervalnya sekitar 5 menit 30 detik ya, 5 menit 30 detik. Kita samakan juga. Kita next. Nah, ini untuk major division tick ini untuk garis, nanti garis luarnya ini kita set nanti aja. Nah, udah seperti ini, kita buat yang UTM.
intervalnya sekitar 10.000 meter. Ini 10.000 meter utara, 10.000 meter timur. Dan next, ini sama juga, kita set nanti saja. Nah, udah seperti ini. Tapi ini masih tumpang tindih ya. Kita akan set. Itu caranya, masuk lagi tadi. Nah, ini untuk kita set ke yang geografis dulu caranya ini. Untuk labelnya ini masih horizontal ya, orientasinya. Ini menggantinya di label ini. Kita ganti label orientasinya. Kita ganti yang kiri dan kanan. Terus offsetnya ini untuk mengganti arah ininya. Jadi jarak antara kotak ini dengan tulisannya. Kita set 6 aja, oke. Nah, udah seperti ini. Tapi ini masih overlap sama yang UTM. Untuk membedakan susah nanti. Cara menggantinya yang ini biar nggak overlap, kita ke ini yang UTM tadi ya. Bisa diganti nama sih sebenarnya, UTM atau geografis. Yang UTM circuit, ke properties, ke label. Nah, ini offsetnya kita buat 12, jadi 2 kalinya itu. Ini fontnya juga kita ganti. Nah, untuk menghilangkan koma 00-nya ini di additional properties. Kita masuk ke number format, kita roundingnya ke number of significant digit. Kita ganti ini. Oke. Nah, ini masih sama ya teman-teman. Sulit untuk membedakan. Nah, kalau biar mudah, kita perbaiki lagi. Ini ganti warna garis yang geografisnya. Caranya di sini. Ini label juga diganti warnanya, samakan kayak contohnya ini aja, biru. Garisnya juga kita ganti warnanya biru. Nah, ganti. Ini juga bisa diganti di aksesnya ini, simbolnya ini. Oke. Kita kurangi outline-nya menjadi 3. Juga bisa diganti warnanya biru. Nah, sudah ya seperti ini teman-teman. Ini untuk membedakan antara UTM dan geografis. Oke, sudah seperti ini. Terus untuk ininya gimana? Nah, ini untuk input namanya ini pakai ini text tool. Kita kasih sini atau kita bisa tarik garis. Enggak bisa, cuma ini toh. Nah, ini untuk editnya kita namanya pakai ini lampiran. Nah, udah kita tidak bisa tidak bisa dikecilkan atau besarkan dari ininya, dari ukuran sini. Namun ini bisa diganti ukuran teks. Nah, ini kayak ini. Ini ukuran teks
kita bisa diganti. Oke, misal lampiran kita taruh sini, lampiran peraturan daerah Kabupaten Ponorogo. Kalau kebesaran kita bisa ganti ukuran fontnya jadi 8 atau 7. Oh, kok bisa? Di sini. Nah, ini jadinya di sini. Ukuran fontnya bisa di bold atau italic, bold. Nah, ini untuk teks ya. Untuk teks caranya seperti ini. Untuk teks juga ini bisa, kalau mau rapi bisa pakai garis bantu juga. Oke, setelah itu apa ini? Pakai ada ini, ada nama sistem proyeksi ini juga pakai teks, ini pakai label atau apa namanya? Nah, ini ada skill bar ini dua-duanya ini skala, ini legenda. Kita pakai skala grafis ya. Skala grafis ini kita pakainya yang skill bar, sama kita pakai ini juga arah mata angin. Untuk inputnya kita insert not arah mata angin. Nah, ini kalian bisa pilih yang mana aja, kita sesuaikan sama ini tadi, atau nggak sama nggak apa-apa sih, yang penting arah utara gitu. Nah, ini untuk ini juga bisa dikasih garis bantu tengah. Aduh, ini tengah. Terus kita juga insert skill bar. Nah, ini ada beberapa style ya. Kita samakan aja sama ini. Kita pakai ini. Oke. Nah, di sini ini satuannya masih mile. Untuk mengganti menjadi kilometer, kita ke properties. Nah, scale unit labelnya ganti, ini mile-nya, unitnya diganti kilometer. Nah, ini labelnya kan terlalu panjang, ini bisa diganti km biar mempersingkat. Nah, oke, seperti ini bisa kita kecilkan atau besarkan. Seperti ini ya teman-teman. Terus untuk inset, nah inset ini kita pakai cara insert data frame. Nah, ini data frame. Jadi data frame ini sama seperti ini tadi, sama seperti ini. Namun bedanya sama sih sebenarnya data frame. Namun ini untuk insetnya kita gunakan yang lebih kecil aja. Caranya ini udah tadi. Terus kita inputkan yang akan mau diinsert. Nah, ini kan ada layout data frame, kita add data. Nah, ini data frame ini
berupa SHP DIY ya. Kita pakai ini DIY SHP. Bentar. Nah, untuk ini data frame untuk inset ini kita add data berupa wilayah administrasi daerah istimewa Yogyakarta ya. Kebetulan saya ada ini nah seperti ini insetnya. Nah, ini untuk setting diagram lokasi, untuk setting gridnya ini sama seperti ini kayak tadi. Nah, untuk menandai di mana ini peta ini berada itu pakai namanya extend indicator. Nah, ini extend indicator. Nah, ini ambilnya data dari mana? Ini dari layarnya ini. Terus kita masukkan ke kanan. Kita masukkan ke show indicator, extend indicatornya. Terus tinggal oke. Nah, ini kita tahu ya, jadi layarnya ini diambil dari mana sih? Nah, ini layarnya diambil dari sini. Bisa juga diganti labelnya, frame bisa diganti yang lebih kecil. Nah, ini seperti ini. Atau kalau ada SHP lain mungkin bisa dimasukkan ya. Ini cuma soalnya ini cuma DI aja, nggak sampai full sejateng DI, kan full sejateng DI dikotakan semua. Oke, itu caranya untuk membuat inset extendnya. Terus selanjutnya untuk keterangan. Nah, ini keterangan ini kan ada banyak ya di sini kalau peta dasarnya. Ya, ini kita legendanya cuma ini batas 6 provinsi sama jalan arteri sama jalan kereta api. Peta saya lihat dulu contohnya. Nah, ini administrasi jaringan jalan dan wilayah administrasi. Nah, ini untuk menamai ini kita label ya. Jadi di sini kita klik kanan, kita klik label fitur. Nah, ini untuk menamai wilayah-wilayahnya, guys. Jadi ada Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Sleman, Bantul, sama ini Samudra India ini. Untuk mengganti fontnya kita ke properties, lupa aku namanya di mana.
di label ini kita diganti label properties ini bisa diganti jenis ukuran font juga. Kalau kurang besar kita ganti 10. Nah, udah jelas. Cuma atasnya kurang diganti aja nama atas seperti aku ini juga. Ganti warna cerah, nah supaya kelihatan. Nah udah gini, terus kita buat legendanya ini sama, di insert legend. Nah ini layarnya ini sebelum itu, nah kan legend ini kan masih satu build IY ini, yang ke select masih ini, yang select masih yang data frame kecil ini ya, sedangkan kita mau membuat legend dari ini. Nah kita select dulu data frame ini, nah terus baru kita insert legend. Nah kita masukkan semuanya ya. Kita masukkan semuanya. Nah ini kolomnya ini dibuat kira-kira tiga kolom supaya enggak ke bawah, jadi enggak memanjang ke bawah tapi menyamping, karena ini enggak full. Nah ini titelnya kita ganti legenda. Bisa kasih border, kasih cap. Nah seperti ini. Wah ini ternyata bisa 2. Untuk settingnya lagi di klik kanan properties. Nah ini kita buat 2 aja karena enggak landscape amat, jadi seperti kotak biasa rectangle. Nah ini untuk legenda. Nanti untuk merapikannya juga di sini properties ya. Nah itu untuk buka kecamatan kita set ke mana? Stylenya diganti, bisa layer name, description. Ini nanti kalian coba-coba sendiri. Labelnya juga bisa diganti sih sistemnya. Dan label fieldnya bisa diganti. Gantinya di mana? Gantinya di attribute table. Enggak, salah. Mana ya batas kecamatan? Astaga. Oh ini nama dari shape filenya. Nah, ini kita ganti. Nah kan sudah nggak ada underscore-nya. Batas kecamatan. Ini untuk labelnya kita gantinya semuanya di sini, di simbologi. Ini kan udah batas kecamatan, kita ganti batas kecamatan. Ini other value-nya nggak usah di-tick, jadi nggak masuk ke dalam legendanya. Kita oke. Nah ini ada 2, ini bisa diganti lagi ya. Caranya tadi di sini, di mana tadi?
div style. Nah, style ini layer name nya ini, terus itemnya ini tuh, ini deskripsinya ini. Nah, kita klik ini. Oke. Kita remove. Oh ini salah, sorry, tadi yang keganti. Nah ini yang keganti satu-satu ya guys. Ini ada ibu kota kecamatan, jalan, sama batas kecamatan. Nah ganti kok yang deskripsinya. Terus yang jalan juga ini bisa diganti settingnya di simbologi. Kita remove ini aja, kita ganti jalan. Kecamatan kita namanya kita ganti di sini, layer name-nya kecamatan. Oke. Dari ini. Nah jadi ini ya guys, untuk layouting ini bisa kalian sesuaiin sendiri ya, sesuai kaidah kartografi, peletakan posisi, skala, posisi arah mata angin, inset, legenda dan sebagainya, sesuai kaidah kartografi. Oke, itu sekian dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa WA ke asistennya masing-masing untuk lebih jelasnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.